Desa Kedung Ireng adalah desa kecil yang dikelilingi hutan jati tua. Siang hari terlihat biasa saja. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur padi, dan para lelaki bekerja di sawah. Namun ketika malam turun, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh bisikan dan rahasia. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua bermula sejak anak-anak mulai menghilang. Bukan diculik, bukan ditemukan mati. Mereka lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Yang aneh, setiap anak yang hilang selalu meninggalkan jejak kaki besar berbulu di tanah basah dekat hutan. Orang-orang tua segera tahu apa artinya. Itu bukan manusia, bisik mereka. Itu jejak genderuwo. Sejak dia datang, tidak ada anak yang hilang. Tapi lihat jejak kaki itu. Dia adalah anaknya. Di tengah ketakutan itu, datang seorang bocah bernama Wira berusia sekitar 10 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Nyi Ratmi, seorang janda pendiam yang baru pindah ke Kedung Ireng. Wira berbeda. Tubuhnya lebih besar dari anak seusianya, bahunya lebar dan matanya tajam seperti milik orang dewasa. Ia jarang bicara, namun bila menatap seseorang, rasanya seperti sedang ditelanjangi sampai ke hati. Anak-anak lain takut padanya. Anehnya, sejak Wira datang, tak satu pun anak desa yang hilang. Sebagian warga menganggap itu pertanda baik, namun sebagian lain mulai berbisik pelan. Justru sejak bocah itu datang, genderuwo tak muncul. Jangan-jangan dia sendiri titisannya. Ibu mohon, jangan keluar malam ini. Jangan ambil anak siapapun lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara aneh dari rumah Nyi Ratmi. Suara geraman pelan, seperti binatang terluka, bercampur tangisan. Tak ada yang berani mendekat, kecuali Pak Wiryo, sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Suatu malam, Pak Wiryo nekat mendatangi rumah itu. Dari celah dinding bambu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Wira sedang duduk, tubuhnya bergetar hebat. Rambut halus hitam tumbuh di lengan dan punggungnya. Kukunya memanjang dan matanya memerah. Nyi Ratmi berlutut di hadapannya, menangis. "Ibu mohon, jangan keluar malam ini. Jangan ambil anak siapapun lagi." Pak Wiryo jatuh terduduk. Ia akhirnya mengerti. Keesokan harinya, Pak Wiryo mengumpulkan warga dan mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun lalu, Kedung Ireng pernah membuat perjanjian dengan genderuwo penunggu hutan agar desa terhindar dari gagal panen dan wabah. Mereka menyerahkan satu anak setiap 10 tahun. Namun, suatu hari, perjanjian itu dilanggar. Genderuwo murka. Sebagai gantinya, ia memilih jalan lain, menitipkan darahnya ke rahim manusia. Wira adalah hasilnya. Ia bukan sekadar titisan. Ia adalah jembatan antara manusia dan makhluk hutan. Jika Wira menolak kodratnya, genderuwo asli akan turun dan mengambil korban lebih banyak.
kalian. Malam itu, hutan mengamuk, pohon tumbang sendiri, angin berputar seperti makhluk hidup, dan dari kegelapan, sosok raksasa berbulu muncul, genderuwo tua dengan mata merah menyala. Wira melangkah keluar rumah, tubuhnya berubah sepenuhnya, namun ia tidak menyerang warga. Ia menatap ibunya, lalu berkata dengan suara berat yang bukan sepenuhnya miliknya. Jika aku tinggal, desa ini aman. Jika aku pergi, semuanya akan diambil. Jika aku tinggal, desa ini aman. Jika aku pergi, semuanya akan diambil. Nyi Ratmi menjerit, memeluknya. Dengan air mata dan raungan, Wira berjalan masuk ke hutan, menyatu dengan kegelapan. Sosok genderuwo tua menghilang bersamanya. Malam itu sunyi kembali. Tak ada korban,